Kejadian pasal 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Tidak punya anak dapat diartikan tidak berbuah. Punya anak dapat dikatakan mempunyai buah hati atau buah cinta. Mungkin dari kita tidak akan menyangka ayat di atas hanya kita anggap sebagai sebuah penggalan cerita dari peristiwa kisah nyata yang terjadi di masa lampau pada zaman Yakub. Ketika kita membaca dan merenungkan secara mendalam keseluruhan bagian Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bukan hal yang mustahil kita akan menemukan di kedalaman makna firman yang luar biasa. Sangat wajar bagi kita, terlebih yang memang belajar Alkitab secara tidak formal, motivasi awal adalah ingin menyelesaikan atau khatam membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Namun meskipun kita belajar Alkitab secara tidak formal, asal saja motivasi kita adalah mencari Tuhan dan kebenarannya, tidak mustahil ketika kita mencari, kita akan menemukan rahasia Tuhan dan kebenarannya. Jika kita mengimani bahwa seluruh Alkitab adalah firman Tuhan, maka bagian terkecil di dalamnya tidak akan dituliskan tanpa makna dan pesan bagi kita yang hidup sampai hari ini. Dapat dikatakan setiap kata dan kalimat yang ada dalam seluruh Alkitab adalah nubuat, yang pengenapannya bisa saja terjadi di dunia yang fana ini. Namun pengenapan yang sempurna dari apa yang tertulis adalah untuk dunia kekal yang akan datang. Lalu dari penggalan cerita pada ayat di atas, bagian mana yang merupakan nubuat dan apakah nubuat itu telah digenapi? Sebelumnya mungkin jawabannya tidak akan dapat dimengerti atau dialami secara sama oleh semua orang. Hanya kepada kita yang percaya saja nubuat itu bagi kita, dan itu pun tidak akan sama bagi masing-masing kita. Dan yang pasti bagi yang tidak percaya firman, tidak akan mengerti dan mengalami penggenapan dari perkataan Tuhan dalam nubuatnya. Langsung saja kepada kalimat yang saya terima sebagai perkataan nubuat, di mana Tuhan menaruh perkataan itu dalam mulut Rahel istri Yakub, yakni, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Secara literal, perkataan ini diucapkan Rahel kepada suaminya Yakub sebab dilihatnya Lea, kakaknya, telah melahirkan 4 anak laki-laki bagi Yakub. Sebab diyakini pada waktu itu, jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, itu merupakan aib, bahkan dianggap sebagai kutukan, dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan medis. Dengan tidak mempunyai keturunan, maka garis keturunan akan berhenti. Inilah yang dimaknai dengan kematian atau kepunahan generasi jika sepasang suami istri tidak mempunyai anak, sebab anak adalah harapan orang tua yang akan melanjutkan keturunan di masa yang akan datang. Kita dapat merasakan bagaimana perasaan seorang istri jika tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya, yakni menderita dan hina serta serasa dunia berakhir. Sekarang kita akan melihat bagaimana nubuat perkataan Tuhan yang ditaruh di mulut Rahel tergenapi. Bagi kita yang percaya dan menerima Yesus adalah anak Allah, melalui Yesuslah nubuat itu telah digenapi bagi kita secara sempurna. Jika kita menerima kelahiran Yesus di dunia, terlebih menerima kelahirannya dalam hati kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, dan Yesus hidup dalam kita tidak akan mengalami kematian kekal. Meskipun secara jasmani semua orang tetap akan mengalami kematian dunia. Namun hidup oleh karena anak di sini adalah roh kita yang hidup, meskipun jasmani kita akan mengalami kematian, yakni kematian dari dosa, yang berarti dengan percaya Yesus, kita seharusnya menolak atau mematikan perbuatan tubuh keduniawian kita. Dengan mengakui anak Allah, kita mempunyai harapan dan bagian keselamatan dalam hidup di dunia kekekalan. Sebaliknya, yang menolak anak Allah tidak mempunyai harapan dan bagian dalam hidup kekal, tetapi akan mengalami kebinasaan kekal. Sebagaimana Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tentu kita yang telah mengenal anak Allah dan percaya serta menerimanya tahu dan merasakan bagaimana menderitanya hidup kita karena dosa-dosa kita sebelum Yesus lahir dan hadir di hati kita. Meskipun kita hidup secara jasmani, namun roh kita adalah mati, sebab belum mengenal, melahirkan, dan memiliki anak Allah, yakni Yesus dalam hati kita. Rasul Yohanes juga memberikan kesaksian tentang anak Allah ini ketika ia menuliskan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perkataan Yohanes ini pun sejalan dengan tulisan sebelumnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Firman ini pun sangat keras dan sulit dipahami terlebih oleh orang di luar Kristus. Sebab bagi mereka firman ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun yang telah dianggap lurus. Namun bagi kita yang telah mengerti kebenaran, makan daging anak manusia adalah makan firman yang telah menjadi daging atau telah menjadi manusia, yakni Yesus. Sedangkan minum darah dilambangkan dengan air anggur yang menggambarkan Roh Kudus. Sebab dalam Yesus ada firman Allah dan ada Roh Allah. Rasul Yohanes sendiri memberi kesaksian Yesus dengan menyebut Yesus dengan anak Allah dan anak manusia. Dengan demikian, jika kita telah sepakat anak Allah sama dengan anak manusia, sama dengan Yesus, dan sama dengan firman, maka berbahagialah kita yang saat ini dikaruniakan firman yang hidup, sebab firman inilah yang akan menuntun kita untuk memperoleh hidup dan memperoleh pengetahuan hidup kekal untuk dunia yang akan datang. Bagi kita yang percaya Yesus di dunia saat ini, membuat perkataan Rahel telah digenapi bagi kita. Terbukti bahwa kepada kita telah diberikannya anak, sehingga kita mempunyai hari depan yang penuh harapan, dan hidup yang kekal akan digenapi nanti di dunia kekekalan. Percaya tidak jika 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sebab jika hidup hanya karena memiliki anak secara jasmani yang akan mewarisi harta dunia, terlebih bahagianya orang yang memiliki anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagaimana Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Demikian firman Tuhan yang dapat saya tebarkan untuk dapat ditangkap pada kesempatan kali ini. Jika saudara merasa diberkati dengan pembukaan rahasia firman ini, saudara dapat membagikan kepada saudara kita yang lain. Dan jika Tuhan menghendaki, kita akan berjumpa kembali pada pemecahan roti berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.